Halo kelas 11 IPS, selamat datang di Jalan Baru dan tentunya dengan status yang baru juga sudah naik kelas 11 sekarang. Congratulations untuk kamu semua. Dan hari ini kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pendapatan nasional. Nah, kalau kamu lihat gambar yang sebelah kanan dan gambar yang sebelah kiri, kira-kira yang timbul di pikiran kamu apa? Kemungkinan saja kita berasumsi bahwa negara yang sebelah kiri itu keadaannya lebih makmur daripada yang sebelah kanan. Kita bisa berasumsi seperti itu karena dari bentuk visualnya kita melihat negara tersebut lebih sejahtera dengan gedung-gedung megah daripada keadaan yang di sebelahnya yang mungkin kelihatannya lebih miskin seperti itu. Tetapi untuk melihat suatu negara itu makmur atau tidak, kita tidak cukup hanya melihat dari bentuk visualnya saja yang mungkin kita sering perhatikan di media sosial. Tetapi kita bisa mengukur kemakmuran suatu negara salah satunya dengan metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, ini dia pengertiannya. Pendapatan nasional adalah tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, gimana sih suatu negara menentukan tingkat pendapatan nasional negaranya? Di sini Ibu memberikan contoh ilustrasi sederhana di mana ada seorang pengusaha yang bernama Rangga. Dalam memulai usaha, Rangga menyewa gedung dari pemilik gedung dan tentunya ketika transaksi itu terjadi, pemilik gedung mendapatkan keuntungan dari sewa gedung yang kita sebut dengan rent. Oke. Nah, selanjutnya dalam menjalankan usaha, tentunya Rangga membutuhkan bantuan dari orang lain. Makanya dia merekrut karyawan dan karyawan ini harus diberi gaji. Gaji yang diterima oleh karyawan kita sebut dengan wage. Nah, untuk mengembangkan usaha, Rangga membutuhkan modal dari luar. Oleh karena itu, dia mengundang investor untuk menanamkan modal di perusahaannya. Dalam hal ini tentunya investor mendapat keuntungan juga dong. Keuntungan yang didapatkan oleh investor kita sebut dengan interest. Oke. Nah, setelah itu, setelah usaha berjalan dan Rangga pun mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan Rangga sebagai pemilik perusahaan disebut dengan profit. Nah, di sini pendapatan berupa rent, wage, interest, dan profit akan digabungkan dan akan diperhitungkan dalam pendapatan nasional. Nah, itu cuma contoh satu perusahaan aja. Tentunya di Indonesia sangat banyak perusahaan, kegiatan usaha, dan juga dengan sektor usaha yang berbeda, seperti industri, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Nah, semua kegiatan usaha tersebut akan digabungkan dalam yang namanya pendapatan nasional, berupa penghasilan dari kegiatan sektor usaha tersebut ya tentunya. Nah, di sini kenapa sih kita harus menghitung pendapatan nasional? Apa manfaatnya untuk negara kita? Tentunya ada manfaatnya. Yang pertama, dengan menghitung pendapatan nasional, kita bisa menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi negara kita. Seperti itu. Apakah pertumbuhan ekonomi kita menurun atau naik? Nah, di sini Ibu mau memberikan contoh dengan membuka data. Oke, untuk melihat tingkat pendapatan nasional Indonesia, kita bisa lihat di data Badan Pusat Statistika. Di sebelah sini data BPS dengan perhitungan produk domestik bruto. Ada banyak jenisnya, kita pilih yang mana aja boleh. Ibu pilih yang produk domestik bruto pengeluaran. For your information, produk domestik bruto itu adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, yang dimana yang dihasilkan oleh penduduk baik warga negara asli ataupun warga negara asing yang tinggal di suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dalam kurun waktu tertentu, boleh per triwulan, boleh per tahun gitu. Nah, kita lihat contoh paling atas. Di sini Ibu mau menunjukkan angka pendapatan nasional Indonesia atau produk domestik bruto Indonesia atau dalam bahasa asingnya gross domestic product di tahun 2020 di triwulan pertama. Triwulan pertama itu berarti bulan Januari, Februari, Maret ya. Itu angkanya 3.922.613,80 dalam miliar rupiah. Nah, sekarang kita bandingkan sama triwulan keempat tahun lalu 2019, yaitu Oktober, November, Desember, yaitu 4.018.844,40, hitungnya dalam miliar rupiah gitu. Di sini kita bisa lihat terjadi penurunan gitu. Tentunya ini berdampak juga
oleh datangnya virus corona yang melanda seluruh negara yang berdampak juga terhadap Indonesia. Dari website bisnis.com mengatakan bahwa ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi terendah Indonesia sejak tahun 2001, di mana pertumbuhannya hanya 2,97%, seperti itu. Ini pasti berdampak dari pandemi virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia, dan itu diperhitungkan pada bulan Januari, Februari, Maret sebelum virus corona menyebar di Indonesia, dan sekarang angkanya mungkin saja semakin menurun seperti itu. Nah, dalam hal ini tentunya melalui perhitungan dan hasil yang sudah dilihat dari data tersebut, data pendapatan nasional, pemerintah bisa mencari kebijakan untuk membangun ekonomi Indonesia kembali. Nah, di sini Ibu memberikan tugas untuk kamu untuk mencari apa upaya pemerintah untuk membangkitkan perekonomian Indonesia atau membangkitkan pendapatan nasional Indonesia yang menurun karena dampak COVID-19. Nah, di sini Ibu memberikan contoh yang sangat menginspirasi untuk kalian. Nah, di sini Ibu mau ngasih contoh kisah inspiratif dari seseorang yang dia itu seorang entrepreneur. Tadi sebelumnya Ibu udah minta izin ya ke orangnya, yang dimana dia itu adalah pembuat event organizer gitu untuk acara ulang tahun dan lain-lain. Sementara selama COVID itu tidak bisa mengadakan acara sehingga setiap kegiatan usahanya tertunda gitu. Nah, untuk menghasilkan penghasilan, si Lita ini mencari inspirasi dan akhirnya membuat ide baru, bisnis baru, yaitu membuat pop-up book gitu untuk pop-up kids yang akan dipakai oleh anak-anak biasanya ya. Dan dia tuh diapresiasi oleh orang-orang penting Indonesia untuk idenya gitu. Sangat menginspirasi gitu. Oke, begitu juga dengan kita ya. Dalam keadaan ini kita nggak boleh muluk-muluk menyalahkan pemerintah yang salah mengambil kebijakan atau gimana. Kita juga sebagai warga negara yang baik harusnya ikut berkontribusi untuk menolong perekonomian Indonesia. Yang bisa kamu lakukan misalnya sebagai kaum-kaum intelektual, kamu melihat ada orang-orang, mungkin orang terdekat kamu terkena PHK ataupun usahanya tidak bisa berjalan seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan. Nah, di sini kamu bantu mereka untuk mencari ide kira-kira alternatif usaha lain apa yang dapat dilakukan supaya tetap bisa bertahan hidup dan memiliki penghasilan gitu ya. Jadi selama kita punya pikiran, punya akal sehat yang diberikan sama Tuhan, pasti kita bisa mencari jalan solusi supaya kehidupan kita tetap berjalan seperti biasanya yang normal kayak gitu. Oke. Berikutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional yang kedua adalah untuk menentukan struktur ekonomi suatu negara, apakah negara tersebut negara agraris atau negara industri. Nah, Indonesia disebut negara agraris karena sektor penyumbang terbesar perekonomian itu berasal dari agraris. Seperti itu ya kira-kira ya. Sekian pelajaran kita hari ini, akan dilanjutkan di minggu depan lagi, dan tugasnya akan ada di akhir video. Silahkan dikerjakan hari ini, oke? Dah.